Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Makanya orang kafir itu orang jahat. Jangan dibilang orang kafir itu orang baik. Jahat kepada siapa? Jahat kepada Allah. Diingkari Allah yang menciptakan dia. Allah yang menciptakan dia, yang berikan rezeki dia, yang berikan kesehatan dia, yang berikan semua sama dia. Diingkari sama dia. Kira-kira kurang ajar ini orang. Makanya nggak boleh kita milih orang kafir, nggak boleh kita mendukung orang kafir, kita nggak boleh mengangkat pemimpin kafir karena orang itu jahat sama Allah. Nah, lihat tuh surat Al-Baqarah 254. Wal kafiruna humud zalimun. Orang kafir itu semuanya, Pak, itu zalim. Bukan dikatakan oleh Allah wa zalimuna humul kafirun, enggak. Wadhalimun mungkin aja di tengah ada umat Islam ini ada orang zalim juga kan, tetapi wal kafiruna humud zalimun. Makanya nggak usah puji-puji itu orang kafir itu, dipuji-puji apa, dielulukan, bahkan namanya pun dikasih nama anaknya, naudzubillahi min dzalik gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tauhid. Silakan dibaca surat Al-Baqarah ayat 254. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang dolim. Subhanallah. Sekali lagi Allah tidak menyebutkan orang-orang dolim itulah orang kafir, enggak. Karena di tengah umat ini banyak orang Islam yang dolim juga. Tapi orang kafir pasti itu dolim. Itu pastikan itu ayatnya itu. Makanya jangan berpihak kepada orang kafir, sebaik apapun dia. Karena sebenarnya dia orang apa? Jahat sama Allah. Ikhwan barakallahu. Makanya gambaran orang kafir disebutkan oleh Allah itu seperti apa? Seperti binatang ternak. Surat Muhammad ayat 12. Waladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kul an'am wan naru mathwal lahum. Surat Muhammad ayat 12. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Coba itu. Kenapa? Gak punya tujuan, Pak. Lihat orang-orang kafir itu. Tujuannya apa? Ke villa-villa. Ya, minum. Awewe. Apa itu? Pantai-pantai. Lihat mereka itu. Hidupnya gak ada tujuan. Persis kayak binatang. Yang penting cari makan, yang penting tidur, yang penting bikin anak. Itu pikirannya, perhatiannya perut dan yang di bawah perutnya. Bapak Ibu jangan seperti itu. Siapa yang perhatiannya dengan perutnya dan yang di bawah perutnya, maka nilainya tidak akan lebih daripada yang keluar dari perutnya. Hina tidak itu orang? Rendah sekali. Makanya orang mukmin itu kata Nabi orang cerdas. Di mana cerdasnya? Dia pikirkan akhiratnya. Kemana perjalankan hidupku ke depan itu? Di sanalah hidup abadi itu kan. Kalau benar selamat, senang selama-lamanya. Kalau gagal, waduh, sengsara selama-lamanya itu. Itu orang cerdas itu. Cuman banyak orang itu ke akhiratnya nunggu tua dulu. Kalau kedapatan, kalau nggak dapat gimana? Rugi amat. Makanya bagus itu. Hasan al-Basri rahimahullah nanya sama bapak-bapak udah umur 60 tahun. Bapak
udah berapa umurnya? 60 tahun. Lah bapak berarti udah deket nih kembali kepada Allah. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata bapak ini. Bapak tahu nggak tafsirnya apa itu? Nggak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu artinya aku sadar sebagai hamba Allah dan akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan. Apa yang sudah bapak siapkan untuk menghadap Allah? Ya? Pertanyaannya sederhana. Apa yang sudah bapak persiapkan untuk menghadap Allah? Nggak ada. Nggak ada. Bapak ingin tahu apa yang harus dipersiapkan? Iya, ajarkan saya, kata dia. Sisa umur bapak ini tutup dengan taubat dan amal saleh. Ya, sibukkan diri dengan taubat dan amal saleh. Maka seluruh umur bapak yang lalu terhapus semua keburukannya. Dan Allah ganti dengan apa? Dengan kebaikan. Kalau bapak tutup sekarang ini dengan taubat amal soleh, seluruh perbuatan bapak yang lalu Allah hapus semuanya dan dirubah dengan kebaikan. Tetapi kalau bapak tidak memperhatikan sisa umur ini, maka seluruh umur bapak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Coba lihat surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adzabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Luar biasa ayat ini. Ya? Surat 68 sampai 71, Pak. Surat Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain. Perhatikan. Inilah kejahatan manusia terbesar. Ketika dia menyekutukan Allah. Dia menuhankan selain Allah. Ya? Itu kejahatan terbesar manusia. Mencederai hak Allah. Terus? Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Kejahatan manusia terbesar antar manusia membunuh. Ya, kejahatan kepada Allah terbesar apa? Syirik kepada Allah. Sementara kejahatan kepada manusia terbesar apa? Membunuh manusia. Saya membaca, mendengarkan tentang rencana dahsyat dari para penjahat dunia itu. Mereka itu merencanakan untuk menghabisi 2/3 penduduk dunia. Ya, maka dimungkinkan ya, virus-virus ini buatan mereka. Ya, untuk memusnahkan 2/3 manusia ini. Jahat mereka ini, Pak. Sangat kemungkinan itu ada atas kejahatan mereka ini. Ya, makanya pertanyaannya, kenapa Cina? Kenapa Cina yang diserang virus ini? Ya, bisa jadi kecelakaan, bisa jadi memang sengaja dibuat. Ya, kalau menghabisin orang se-Jakarta, cukup virus segini aja, Pak, sebar aja, udah habis tuh orang. Kalau dulu itu cara menghabisi masyarakat itu mereka membawa binatang yang bangkai itu, taruh di sumur-sumur, taruh di sungai-sungai, maka menimbulkan virus, sehingga orang mudah kena penyakit dan mati itu. Itu sudah lama itu, Pak. Dan itu berjalan, itu otak manusia yang jahat seperti itu. Ya. Kalau kita lihat bagaimana India menyiksa orang-orang Islam dengan kasar begitu. Ya, seperti itu. Kejahatan mereka itu. Yang disasar itu selalu umat Islam. Tapi kalau ini ada apa ini? Kok
sesama mereka ini kan, sama orang kafir ini. Nah, bisa jadi rebutan dunia, rebutan pasar, rebutan apa ini. Kalah bersaing ya kan. Sekarang Cina ini kan menguasai dunia dari sisi ekonomi ini. Ya, dengan begini Pak, runtuh ekonominya Cina itu. Dahsyat. Mereka dari beberapa hari sudah rugi 5.800 triliun. Sekarang orang nggak mau beli barang-barang Cina itu. Semua ketakutan. Jadi ini juga bisa perang asimetris ya. Itu satu usaha untuk menghabisi dengan cara yang sadis seperti itu. Nah itu kejahatan manusia. Yang kedua adalah membunuh manusia. Terus dan tidak berzina. Itu merusak diri sendiri. Jadi yang pertama mencederai hak Allah, syirik. Yang kedua mencederai manusia dengan membunuh. Dan yang ketiga berzina. Dia mencederai diri sendiri. Orang berzina itu sedang menghancurkan dirinya sendiri. Dia akan menghancurkan istrinya, akan menghancurkan anaknya. Subhanallah. Terus dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Itulah puncak kejahatan manusia Pak. 3 itu. Kalau kita bisa menghindari itu, maknanya insya Allah aman. Insya Allah Allah ampunkan kita, kan? Terus yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. A'udzubillah. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Subhanallah. Ya, makanya tutuplah akhir perjalanan hidup ini dengan apa? Taubat dan amal soleh. Pak, kata Nabi, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Manusia itu enggak diukur di awal, enggak diukur di tengah. Diukurnya di mana? Di ujung akhirnya.